Langsung dibuka dan langsung ditutup ya. Di tisu tuh banyak banget bekas. Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah guys, gimana kabar kalian belakangan ini nih? Kan lagi pada di rumah ya pasti ya, karena kan beberapa orang ada yang diliburin sekolahnya, ada yang kerja dari rumah dan sebagainya. Nah, kalau kalian gimana? Apa sih perasaan kalian di rumah nih beberapa hari ini? Bosen kah? Mager kah? Seneng kah? Atau gimana? Silahkan kasih tahu gue di komen di bawah ya. Terus yang penting kalau misalkan udah ada kebijakan gitu ya diturutin aja. Jangan kalian pakai buat jalan-jalan, buat liburan, buat ke Carita, ke puncak, ke luar negeri lah, kemana lah. Yang pasti udah diem di rumah aja untuk menekan penyebaran si virusnya itu supaya nggak makin parah. Jangan sampai kalian pulang-pulang dari liburan malah bawa penyakit. Oke nih, daripada lu orang bosen, mendingan lu nonton aja video gue. Karena gue hari ini akan mereview suatu produk makeup yang baru launching dan hype-nya cukup gede banget nih ya. Yaitu produk dari Something Copy Paste Breathable Cushion. Bagi yang belum tahu, Something itu adalah brand lokal yang mulainya itu mereka di lini skincare-nya mereka yang konsepnya mirip-mirip sama The Ordinary kalau misalkan kalian tahu. Jadi ada niacinamide-nya mereka, kemudian ada hyaluronic-nya, ada AHA BHA peeling solution-nya. Kemudian mereka baru merambah ke dunia makeup mulai dari bagian mata dulu. Dan sekarang mereka keluarin cushion ini. Nah, klaimnya adalah cushion ini non-comedogenic, kemudian itu dermatology tested, kemudian ada breathable technology, kemudian suitable for oily, combi, and acne prone skin, dan ada SPF 33, PA-nya plusnya 2 kali. Nah, yang bikin tertarik lagi di sini adalah banyak bahan-bahan skincare yang dimasukkan ke dalam cushion ini. Misalnya juga ada castor oil nih, gue baca aja. Ada castor oil itu untuk antimikroba dan antiinflamasi. Kemudian ada Anthemis nobilis atau chamomile extract itu juga untuk moisturize dan antiinflamasi juga. Bukan antiinflamasi sih, antioksidan. Kemudian juga ada vitamin E, itu juga terkenal sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian allantoin, kemudian kafein dan betain itu humectant gitu untuk menjaga kadar air di dalam kulit. Jadi mereka punya banyak start ingredients yang wow. Jadi ini kayaknya skincare di dalam makeup gitu loh jadinya. Si cushion ini tuh datang dengan 3 pilihan warna yaitu Celine, Charlotte, dan Coco. Jadi pas gue pengen beli si cushion ini ada drama nih. Kan gue lihat swatch-nya dulu ya sebelum gue beli ya untuk memastikan warna gue tuh apa gitu. Nah, pas yang gue lihat di swatches-nya yang ada di advertising-nya atau di gambarnya mereka, kok kayaknya kelihatannya terang-terang banget. Kalau Celine kayaknya pink banget, kayaknya bakal nggak cocok di gue. Terus kemudian Charlotte kayaknya terlalu gelap, terlalu golden di gue. Kemudian ya udahlah gue belinya Coco. Tahu-taunya besok-besokannya baru beauty vlogger, beauty influencer dan berbagai orang gitu mulai pakai si cushion ini kan di story-nya mereka, dan gue mulai lihat, oh kok jatuhnya buat kulit sawo mateng. Ya pastilah kegelapan banget di gue. Jadinya akhirnya pas si Coco-nya datang, si cushion-nya datang, gue jual lagi dan gue beli yang baru yang Celine gitu. Nah di sini gue akan tunjukin swatches-nya. Jadi guys, ini perbandingan swatches-nya. Kalau yang sebelah sini itu si Maybelline yang 120 Super Stay yang Classic Ivory, kemudian ya sini Something yang Celine. Nah, kalau misalkan kalian lihat, Maybelline tuh lebih pink daripada Something. Something jatuhnya lebih netral. Kemudian juga warnanya sedikit lebih gelap si Something, tapi nggak jauh-jauh banget sih. Jadi mungkin kalau misalkan shade kalian di Maybelline tuh sekitar 120 sampai 130-an, itu kayaknya masih cocok untuk pakai si Celine. Jadi ya di gue sendiri ini agak terlalu gelap sih jadinya. Nggak usah banyak cincong lagi, gue akan langsung masuk ke produknya. Nih, packagingnya kayak gini, dia oke banget sih menurut gue. Dia terbuat dari plastik, tapi plastiknya kokoh gitu. Kemudian bentuknya kotak lain dari cushion biasanya. Cushion biasanya kan bulat ya. Kemudian dia ada tulisan S. Warnanya tuh dusty purple, kemudian ada tulisan something gitu yang transparan gitu loh. Nah, pas dibuka tuh kayak gini, dia ada kacanya. Kemudian ada puffnya. Puffnya ini lumayan enak sebenarnya, tapi buat gue lumayan kekecilan karena gue biasanya pakai 3 jari buat masukin ke puffnya. Kalau ini cuma muat 2 jari gua. Kemudian pas dibuka, mereka tuh ada cushionnya. Cushionnya itu bentuknya mesh, jadi kayak jaring-jaring gitu loh. Jadi katanya sih lebih aman dari bakteri, lebih higienis lah istilahnya. Oh iya, satu lagi ini packagingnya tuh udah magnet ya, jadi langsung dibuka gini aja, nggak usah dipetak gitu, nggak usah ada tuasnya gitu. Jadi langsung dibuka dan langsung ditutup ya, langsung kayak gitu. Jadi ini menambah suatu kepraktisan untuk si cushion ini.
Anyway, gue langsung aja akan pakai cushion ini buat ke setengah muka gue dulu, yang sebelah sini dulu, biar kalian bisa lihat bedanya kayak gimana. Nah guys, ini udah gue pakai di setengah muka gue nih, di sebelah sini nih. Kalau misalkan menurut kalian gimana? Kelihatan ada bedanya nggak dengan yang bare face? Kalau misalkan menurut gue sendiri nggak terlalu jauh bedanya ya, karena memang dia natural gitu loh jadinya. Yang pasti gue perhatiin adalah dia coveragenya ada medium menurut gue, karena di sebelah sini tuh gue sebenarnya ada bekas jerawat yang merah banget. Nah ini kalian bisa lihat sendiri tuh warnanya nggak terlalu merah, jadinya udah sedikit lebih samar. Jadi bisa gue bilang dia nggak full tapi memang lebih ke medium. Kemudian juga pori-pori aman banget, dia cukup bisa nge-blurring pori-pori. Kemudian juga finishnya itu loh satin natural. Walaupun sedikit ada glow-nya nih kelihatan, tapi dia nggak overly becek atau nggak terlalu drying, terlalu matte gitu, nggak. Tapi memang bener-bener natural, dan gue suka banget finish-finish yang kayak gini. Nah, sekarang gue akan selesaiin dulu muka di sebelah lagi. Balik lagi, nah ini udah cushionnya udah gue pakai semuka, kemudian udah gue set pakai bedak juga, dan menurut gue cushionnya bener-bener lightweight, bener-bener enteng, kayak nggak berasa pakai apa-apa. Kemudian setelah di set pakai bedak pun finishnya dia menurut gue malah lebih makin cantik gitu, malah lebih blurring, malah lebih kayak oke gitu. Jadinya cantik banget, dan sejauh ini sih gue suka. Tapi berdasarkan pengalaman gue, nanti gue akan lakukan wear test juga. Pasti akan ada masalah throughout the day-nya, nanti akan gue sampaikan di akhir wear test-nya aja ya. Sekarang kita akan wear test dulu. Ini mulainya jam 10:12 pagi, jadi kurang lebih akan sampai jam 6, jam 7-an mungkin nanti malam. Jadi tungguin aja wear testnya sampai nanti malam, oke? Balik lagi, sekarang ini udah malam, berarti udah saatnya kita atau gue mengakhiri wear test si cushion something ini. Sekarang ini jamnya udah jam 6:40, udah sekitar 8 jam kurang lebih gue pakai si cushion ini. Jadi sehari-hari ini aktivitas gue tadi masak, kemudian edit video, kemudian juga olahraga, kemudian santai-santai dulu lah sejenak. Kemudian baru syuting lagi. Nah, kalau misalkan lu orang gimana nih ngelihat muka gua, kondisi muka gua? Kalau gua sendiri ngelihat kondisi muka gua nih kayak masih glowing. Gua tadi nggak pakai highlighter, jujur cuman pakai si cushion dan bedak doang untuk ngeset. Jadi ini kayak seakan-akan tuh pakai highlighter, seakan-akan kulitnya sehat banget, dan ini masih oke banget gitu, masih bagus banget kalau menurut gue ya. Tapi masalahnya nih, seperti yang gue temuin di sebelum-sebelumnya, yaitu dia tuh nggak tahan air. Jadi ya pas masak kan, walaupun baru 1 jam gue pakai, pas masak tuh kan keringetan ya. Gue tap-tap gitu loh pakai tisu. Nanti setelah di tap itu kelihatan tuh bahwa itu agak transfer di tisunya gitu loh. Jadi kayaknya dia nggak tahan keringat, nggak tahan sama kelembapan udara gitu loh jadinya. Kemudian apalagi pas olahraga itu kan keringatnya pasti ngucurnya banyak. Nah itu juga sama tuh, di tisu tuh banyak banget bekasnya. Nanti gue akan kasih foto tisunya. Secara kulit gue yang oily ya, kalau misalkan gue lihat dari ketahanan minyaknya ini kayaknya cukup oke. Kalau misalkan menurut gue pribadi, minyaknya nggak sebanyak biasanya gitu. Kayaknya masih aman-aman aja, masih oke-oke aja. Pori-pori gue masih ngeblur banget, masih oke aja gitu. Tadi kan gue bilang ya bahwa dia tuh nggak waterproof, jadi sempat transfer di tisu. Tapi masalahnya pas gue ngaca dari deket gitu, dari zoom gitu, gue nggak kelihatan ada part-part yang keangkat, part-part cushion yang keangkat gitu maksudnya. Jadinya menurut gue, dari kemarin-kemarin gue coba, ini tuh cushion yang memang nggak long wearing, tapi menurut gue fadingnya tuh elegan gitu loh. Jadi lu kalau misalkan lu pakai sampai sore, itu walaupun udah keringetan segimanapun masih tetap bagus aja kelihatannya muka lu. Jadi fadingnya nggak sampai belang-belonteng gitu di muka, nggak sampai patchy banget gitu loh di muka. Jadinya ini masih oke banget kalau menurut gue. Nah mungkin memang kalau misalkan lo orang yang kerjanya sehari-hari itu nggak kemana-mana, yang indoor dan sebagainya, ini cushion pasti akan tahan banget sih, akan bagus banget di muka lo. Seperti biasa, sebelum gue mengakhiri semua video review gue akan memberikan recap pros dan cons dari si barang yang gue review. Kali ini adalah si Something Copy Paste Breathable Cushion ini. Jadi kalau menurut gue, pertama prosnya dulu ya. Ini lihat aja packagingnya, ini udah menandakan ini prosnya. Jadi packagingnya ini udah cantik, elegan, kemudian juga beda dari yang lainnya. Kemudian juga praktis kan, ada magnetnya, dan dia mesh cushion juga jadi antibakteri. Kemudian yang kedua, ingredients listnya itu bagus banget menurut gue. Dia banyak kandungan skincare-nya, sehingga tuh kalau pas ditaruh di muka lu tuh dia jadi tetap melembabkan, nggak bikin clog pores gitu loh jadinya. Nah yang ketiga nih, mulailah ke formula dan finishnya. Kalau menurut gue finishnya ini satin natural, yang ada sedikit glow-nya, itu menurut gue cantik banget.
terus kemudian coveragenya medium itu plus buat gue, tapi balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Terus keenam itu lightweight, dia enteng banget. Selanjutnya dia juga nge-blurring pori-porinya juga oke, dan ketika di set pakai bedak tuh dia makin oke juga. Kemudian yang selanjutnya itu dia memang bukan cushion yang long wearing, tapi menurut gue dia cukup fadingnya tuh cukup elegan dan cukup cantik sehingga nggak kelihatan gitu loh fading di muka lo. Terus dia juga nggak separating atau nggak caking atau nggak crack di muka gitu loh. Jadinya ini bener-bener kayak ya udah throughout the day tuh jadi bagus aja gitu. Nggak kelihatan bahwa cushion lu tuh lagi rusak atau cushion lu tuh hilang gitu. Nah, seperti halnya barang-barang buatan manusia tidak akan ada yang sempurna ya. Jadi menurut gue ada beberapa cons yang perlu gue sampaikan. Pertama, yaitu sponsnya kalau menurut gue. Enak sih buat pakai ngeblend, tapi dia kotak kecil. Menurut gue, di gue tuh kekecilan. Gue mesti biasa nyelepin 3 jari gitu loh. Ini cuma 2 jari dan menurut gue agak susah buat di tap-tap ke muka. Kemudian dari sponsnya juga, dia tuh sponsnya kayak agak susah fleksibel gitu loh untuk masuk-masuk ke bagian-bagian yang dalam-dalam gini. Nah itu aja sih sebenarnya. Kemudian yang kedua itu tadi long wearingnya kurang menurut gue. Dia nggak waterproof, dia nggak smudge proof, dan dia nggak long wearing juga sebenarnya. Yang ketiga kalau menurut gue kekurangannya adalah shade warnanya sih sebenarnya. Karena gue sendiri bingung pas milih shade warnanya dia, dan tapi something sih katanya mau bikin shade warna lain. Ini cuma 3 pendahulunya doang, tapi dia lagi memformulasikan warna-warna lain ya. Semoga shade-shade-nya yang kedepannya yang ditambahin nantinya nggak akan membingungkan lagi dan bisa mengcover seluruh skin tone orang Indonesia. Satu lagi nih cons-nya mungkin agak kurang bisa diperhatikan secara langsung, tapi menurut gue ini agak oxidized sedikit gitu. Cuman setengah tingkat doang, nggak terlalu parah sih, tapi mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian bahwa cushion ini sebenarnya agak oxidized sedikit gitu. Nah, dari recapan tadi, menurut gue cukup suka dengan cushion ini sebenarnya. Karena finishnya oke, di muka tuh oke lah kelihatannya pokoknya. Walaupun dia nggak long wearing, walaupun dia oksidasi, itu menurut gue nggak terlalu jadi masalah yang besar. Karena dia ketika nggak long wearing pun, fadingnya tuh masih bagus gitu loh. Jadi, in the end of the day, gue nggak kelihatan jelek, gue nggak kelihatan cakey, gue nggak kelihatan gengges banget gitu loh kalau jalan, kalau masih di luar gitu. Karena cushionnya tuh masih kayak masih nempel bagus gitu loh di kulit gue, walaupun sebenarnya udah agak fading gitu. Jadi nilai yang gue pantas kasih untuk si cushion ini adalah 7 dari 10 star. Yeay! Nah, udah selesai nih gue recapnya, udah selesai gue kasih nilai, udah selesai gue reviewnya. Nah, jadi ya udah. Jadi maksudnya adalah semoga video gue kali ini bisa membantu lo orang yang masih galau nih mau beli cushion something apa enggak. Semoga video gue kali ini juga bisa jadi bahan tambahan review apakah lo mau mempertimbangkan untuk beli atau enggak gitu. Oke, thank you banget buat lo orang yang udah nonton video gue sampai habis. Jadi kalau misalkan video gue bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan video gue, klik like aja. Kalau nggak suka, bisa di thumbs down aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada komentar, kritik, saran, diskusi, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 18.30 untuk Selasa segmen kesehatan mental dan Jumat untuk segmen make up. Nah, jangan lupa juga di-follow ke Instagram gue di @ilsteve. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!